Hari ini dalam dunia diplomasi modern, kita mempelajari konvensi Wina, sistem PBB, traktat internasional, politik kekuatan, rasialisme, liberalisme, dan teori besar hubungan internasional. Tetapi jika kita melihat lebih dalam, kita akan tahu salah satu contoh diplomasi paling berani, paling visioner, paling elegan, dan paling mengguncang dunia adalah ketika seorang lelaki mulia di Gurun Arabia menulis surat kepada para penguasa dunia dengan tinta sederhana namun dengan pesan yang mengubah sejarah manusia selamanya. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang diplomasi dan visinya mendahului ribuan tahun perkembangan politik dunia. Manusia yang menunjukkan bahwa peradaban besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Dan langkah itu 12 abad sebelum diplomat modern memikirkannya sudah ditempuh dengan jenius oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah jenius diplomasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan terobosan yang mendahului zaman. Bayangkan sebuah dunia 1400 tahun yang lalu. Dunia tanpa internet, tanpa televisi, tanpa PBB, tanpa konsep negara modern. Sebuah dunia yang dikuasai dua imperium, Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Persia. Dua kekuatan yang seolah tak tergoyahkan, dengan wilayah seluas benua dan pasukan yang tidak tertandingi. Dan di tengah Gurun Arabia, di tanah yang dipandang pinggiran dan tak punya posisi strategis apapun, lahir seorang manusia bernama Muhammad bin Abdullah. Di Madinah, beliau memimpin sebuah komunitas kecil, belum sepenuhnya kuat, belum stabil sepenuhnya, dikelilingi ancaman dari luar, ditentang oleh kekuatan dari dalam. Dalam kacamata modern, Madinah saat itu bahkan belum bisa disebut negara dalam pengertian formal. Tidak punya angkatan laut, tidak punya kekaisaran, tidak punya infrastruktur diplomatik seperti duta besar, kementerian luar negeri, atau protokol internasional. Tetapi justru dari tempat yang sederhana itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu yang mendahului zamannya, jauh melampaui imajinasi politik dunia saat itu. Suatu hari setelah perjanjian Hudaibiyah membuka ruang damai, Nabi memanggil para sahabat. Beliau berkata bahwa risalah ini tidak hanya untuk Arabia, tidak hanya untuk Quraisy atau Yahudi Madinah, dan juga tidak hanya untuk suku-suku Badui. Risalah ini untuk manusia, untuk dunia. Dan dengan kalimat itulah sesuatu yang mencengangkan dimulai. Rasulullah menuliskan surat, bukan satu, bukan dua, tetapi serangkaian surat kepada para pemimpin dunia, surat kepada Kaisar Romawi Heraklius, surat kepada Raja Persia Kisra, surat kepada Mukawis Mesir, surat kepada Negus Abbasiyah, dan kepada penguasa-penguasa Arabia lainnya saat itu. Bayangkan keberanian Rasulullah, bayangkan visinya saat itu. Negara-negara modern saja ketika baru berdiri sering butuh puluhan tahun sebelum berani mengirim surat resmi ke kekuatan super dunia. Tapi Rasulullah dengan Madinah yang baru kita sebut negara kecil, beliau langsung mengirim korespondensi ke puncak-puncak kekuasaan global. Inilah yang dalam istilah modern disebut head of state diplomasi. Seorang kepala negara berbicara langsung kepada kepala negara lain. Tapi Rasulullah lebih dari itu. Beliau tidak hanya mengatakan saya ada. Beliau mengatakan saya datang membawa nilai. Saya datang membawa kebenaran. Saya membawa pesan yang lebih besar dari seluruh kerajaan. Beliau menulis dengan bahasa yang paling agung. Salamun a'laman ittaba'al huda. Kedamaian untuk mereka yang mengikuti petunjuk. Ini bukan sekedar salam,
Ini deklarasi nilai, ini deklarasi moral, deklarasi visi global. Dalam dunia modern, ini disebut soft power. Kekuatan mempengaruhi dunia bukan dengan pedang, bukan dengan ekonomi, tetapi dengan ide, nilai, dan visi peradaban. Joseph Nye, teoretikus hubungan internasional, baru menulis teori tentang soft power pada akhir abad ke-20. Tetapi Rasulullah telah mempraktekannya 14 abad sebelumnya. Inilah kejeniusan beliau. Inilah langkah brilian yang membuat para sejarawan dan ilmuwan politik modern menyebut Rasulullah sebagai norm entrepreneur, pelopor nilai global. Beliau mengirim surat bukan untuk memohon pengakuan, tetapi untuk menawarkan cara baru memandang dunia, bahwa manusia setara, bahwa Tuhan itu satu, bahwa keadilan lebih tinggi dari kekuasaan, bahwa hidup punya makna selain penaklukan dan kejayaan duniawi. Dan lihatlah dampaknya. Heraklius, kaisar superpower Romawi pada saat itu, membaca surat itu dengan hormat. Ia mengumpulkan penasihat, ia bertanya, ia meneliti tanda-tanda kenabian. Ia bahkan mengatakan, jika aku berada di dekatnya, aku akan datang kepadanya dan mencuci kedua kakinya. Begitu kuat pengaruh sebuah surat yang datang dari padang pasir, sebuah surat yang berisi kebenaran. Di sisi lain, lihat respon Kisra Persia. Dia merobek surat itu, dan Nabi bersabda, kerajaannya akan robek. Tak lama kemudian, Persia pun runtuh di tangan cucu-cucu generasi Nabi. Dalam kacamata diplomasi modern, surat-surat Rasulullah adalah proklamasi visi global, strategi legitimasi politik, deklarasi kedaulatan, soft power yang sangat efektif, diplomasi nilai lintas peradaban, dan simbol memasuki sistem internasional. Tidak ada identitas politik pada zamannya yang pernah melakukan ini sebelumnya. Tidak ada kerajaan kuno yang menyebarkan nilai moral secara global dengan bahasa yang begitu elegan, begitu universal, dan begitu berani. Ketika negara-negara modern seperti Amerika, Inggris, Prancis, Jepang, atau Tiongkok berbicara tentang diplomasi, mereka berbicara tentang perjanjian dagang, keamanan, kekuatan militer, dan aliansi. Tetapi Rasulullah SAW tanpa Kementerian Luar Negeri, tanpa pasukan besar, tanpa kekayaan duniawi, mengirimkan sebuah surat, tapi surat yang memindahkan pusat gravitasi peradaban manusia. Karena melalui surat itu, beliau mengajarkan sesuatu kepada sejarah, bahwa kekuatan terbesar bukanlah besarnya wilayah, bukan jumlah pasukan, dan bukan kejayaan istana, melainkan kekuatan terbesar adalah kebenaran yang disampaikan dengan keberanian. Kebenaran yang dibawa oleh seorang manusia yang tahu persis misi hidupnya dan tidak takut berhadapan dengan siapapun, sekalipun raja-raja dunia. Hari ini, dalam dunia diplomasi modern, kita mempelajari Konvensi Wina, sistem PBB, traktat internasional, politik kekuatan, rasialisme, liberalisme, dan teori besar hubungan internasional. Tetapi jika kita melihat lebih dalam, kita akan tahu salah satu contoh diplomasi paling berani, paling visioner, paling elegan, dan paling mengguncang dunia adalah ketika seorang lelaki mulia di Gurun Arabia menulis surat kepada para penguasa dunia dengan tinta sederhana, namun dengan pesan yang mengubah sejarah manusia selamanya. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang diplomasi dan visinya mendahului ribuan tahun perkembangan politik dunia. Manusia yang menunjukkan bahwa peradaban besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Dan langkah itu 12 abad sebelum diplomat modern memikirkannya sudah ditempuh dengan jenius oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatiannya.